Oke, teman-teman semua, selamat malam. Ketemu lagi di channel Abinaya Bro. Kali ini kita tidak upload karaokean dulu. Sekarang yang akan tak bahas yaitu tentang resiko sebuah channel karaoke. Jadi seperti yang kita tahu bareng-bareng lah ya, sebuah channel di YouTube pasti kebanyakan itu orientasinya ke monetisasi. Itu sudah jadi apa ya, seperti tujuan banyak orang yang mempunyai channel. Nah, banyak sekali yang tak lihat ada di channel-channel sebelah itu pada yang tanya kalau channel karaoke itu bisa dimonetisasi apa enggak, bisa kena copyright apa enggak. Terus kemudian untung ruginya channel karaoke itu bagaimana. Kali ini aku mau ngobrol tentang ini, tentang sebuah channel karaoke. Nah, yang pertama nanti yang akan tak bahas itu poinnya ada 3. Yang pertama adalah channel karaoke itu bisa dimonetize apa enggak. Yang kedua, kena copyright apa tidak. Terus yang ketiga yaitu tentang untung dan ruginya sebuah channel karaoke. Pembahasan yang pertama yaitu tentang channel karaoke bisa dimonetize apa enggak. Jawabnya bisa. Ini pengalaman pribadi. Jadi channelku ini dalam waktu sekitaran 2 bulan itu kebetulan bisa dimonetize. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, untuk syarat monetize itu sebenarnya ada 4. Cuma yang sering dibahas orang itu kan 2 biasanya, 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Walaupun sebenarnya ada 4 sih sebenarnya. Cuma memang mungkin yang paling umum itu 2, 1000 subscriber sama jam tayang itu, 4000 jam tayang. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini di aturannya itu, untuk jadi YouTube partner atau bisa dimonetis, syaratnya ya yang pertama adalah subscribernya sudah sampai 1000, kemudian jam tayangnya 4000 jam tayang. Terus lagi ada 2 step verifikasi 2 langkah. Terus yang keempat itu tidak dapat teguran dari komunitas. 4 poin itu yang paling penting sebenarnya. Dalam hal ini kalau kita membahas tentang channel karaoke, ini kaitannya dengan yang nomor kedua sebenarnya, yang poin nomor 2, copyright. Yang namanya channel karaoke itu pasti kena copyright, hampir pasti. Artinya kebanyakan pasti kena copyright, walaupun tidak semuanya. Nah, kembali ke poin yang pertama, bisa dimonetize atau tidak, itu jawabannya bisa, dengan syarat ya persyaratan yang ditentukan oleh YouTube itu sudah terpenuhi, dari 1000 subscriber, terus kemudian 4000 jam tayang. Itu sudah terpenuhi, terus tambah lagi verifikasi 2 langkah sudah. Yang paling penting adalah tidak ada teguran komunitas. Teguran ini kalau menurutku, kalau pengalaman pribadiku itu, dalam masa sebelum monetize ini tidak ada teguran sama sekali. Artinya channel itu aman. Tuh, selama 4 itu sudah terpenuhi, bisa dimonetize. Sekalipun channel karaoke dengan copyright itu tetap bisa dimonetize. Nah, kalau sudah seperti ini, yang paling penting adalah tidak ada teguran komunitas. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagian kena copyright apa tidak. Kalau channel karaoke kebanyakan kena copyright karena yang kita bawakan itu adalah lagu-lagu dari orang lain dan kita membawakan lagu-lagunya mereka. Jadi sebenarnya sangat wajar manakala kita membawakan lagu-lagunya orang, terus kemudian kita berbagi sama yang punya lagu, itu ya sangat wajar. Ini menurutku sangat wajar. Pembagiannya berapa? Kalau pastinya, kalau aku sendiri nggak tahu persis ya pastinya berapa. Cuma setauku, seingatku ini berbaginya itu pasti lebih banyak ke yang punya lagu. Kita istilahnya hanya dompleng aja. Jadi ya kita dapat bagian, cuma nggak begitu banyak. Per 1000 view-nya itu nggak begitu banyak.
Tak ulangi ya, untuk yang poin kedua, copyright ini nyaris kena copyright semua, walaupun ya tidak semuanya kena gitu. Satu contoh, di channelku ini beberapa tidak kena copyright walaupun lagu tetap lagunya orang gitu. Yang uniknya lagi sebenarnya, misalnya di satu lagu pernah tak buat cek sound waktu kita lagi ada job di PRPP Semarang, satu lagu itu Cinta dan Dilema, itu untuk instrumen itu tidak kena copyright, tapi begitu dibikin instrumen pakai keyboard ditambahi dengan suara gitar itu kena copyright. Itu jadi uniknya di situ. Masalah lagu yang ada tidak kena copyright ya, kalau aku juga nggak paham kenapa nggak kena copyright gitu. Mungkin apa lagu itu belum didaftarkan atau bagaimana ya, kurang paham gitu ya. Jadi untuk yang selanjutnya, untuk yang di poin 3, untung dan ruginya channel karaoke. Untungnya sebuah channel karaoke itu kaitannya dengan momen. Kebanyakan orang pasti suka yang namanya karaokean, menyanyi, entah nyanyinya bagaimana tetap seneng karaokean, terutama untuk bulan-bulan tertentu, terutama bulan Agustus misalnya. Nah, momen Agustus ini sangat tepat untuk memulai sebuah channel sebenarnya. Ini dari pengalaman aku sendiri. Jadi kalau bulan Agustus channel karaoke itu sedang dicari banyak orang. Apalagi kalau misalnya sebuah channel itu up to date. Dia bisa mengikuti lagu-lagu yang sedang viral, lagu-lagu yang sedang ramai dinyanyikan oleh orang gitu kan. Itu sangat banyak kemungkinannya channel ini kemudian menjadi besar nih, karena ini kaitannya dengan momen. Terus kemudian untuk ruginya itu biasanya kalau yang kaitannya dengan momen, misalnya tadi tak contohkan itu bulan Agustus adalah bulan yang tepat untuk memulai sebuah channel karaoke. Biasanya kalau sudah lewat dari bulan Agustus nanti akan turun, entah itu view atau penayangan biasanya turun. Ini pengalaman aku sendiri, bahkan hari sampai dari penonton yang mungkin awalnya jumlahnya ribuan itu bisa ngedrop banyak sekali. Terus kerugian yang selanjutnya itu kita menghabiskan banyak sekali waktu untuk editing, dari proses rekamannya, kemudian ngedit itu ya berarti termasuk memberikan teks, memberi tulisan pada lagu itu. Apalagi kalau teksnya berjalan itu kan pasti lama. Kalau aku sendiri mengerjakan paling cepat itu setengah hari, paling cepat. Lama-lamanya ya 2 hari lah, mungkin nggak sama kesambi-sambi pekerjaan yang lain tuh. Sudah kayak gitu kadang ngerekodnya sudah lama, editnya juga, postingnya juga mungkin sinyalnya tidak begitu bagus pas nguploadnya, kemudian yang nonton nggak banyak. Itu resikonya. Kurang lebih untuk channel karaoke itu seperti itu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya bisa dimonetize nggak? Jawabannya bisa, selama syaratnya sudah terpenuhi, tidak masalah, bisa. Yang paling penting adalah tidak kena teguran. Terus yang kedua, kena copyright nggak? Nyaris 100% kena copyright. Walaupun ya kan tak bilang tadi nyaris, berarti kan nggak 100% ya, nyaris lah. Jadi kadang ada beberapa lagu yang seharusnya kena copyright tapi tidak kena copyright. Masalahnya bagaimana? Aku juga nggak ngerti. Terus yang ketiga yaitu tentang untung dan ruginya. Secara umum sih seperti itu. Jadi kalau misalnya membahas untung ruginya, karena ini adalah channel karaoke yang sangat mungkin dicari oleh banyak orang, ya channel bisa lebih cepat berkembang. Sebenarnya lebih, dalam tanda kutip, lebih mudah nyari view dan sub di awalnya, apalagi dengan momen Agustusan yang banyak terjadi itu seperti itu. Nah, contoh kalau channelku juga seperti itu. Kemarin dilalah pas menjelang Agustus juga, pas mulai rajin upload itu pas mulai Agustus. Jadi alhamdulillah subscriber banyak, yang penayangan juga banyak.
Cuma ruginya yaitu bukan rugi sih sebenarnya, kelemahannya lah mungkin ya, kelemahan dari channel karaoke itu, begitu momen Agustusan sudah lewat, sangat banyak kemungkinannya view atau penayangan itu turun. Itu sangat mungkin, kecuali mungkin channelnya itu sudah terlanjur besar dengan subscriber yang banyak, dengan setiap dari view itu setiap dari lagu itu sudah penayangannya banyak, mungkin lain cerita. Cuma ini yang tak ceritakan, ini disclaimer ya, ini pengalaman dari channelku sendiri, channel yang betul channelku sudah dimonet, cuma masih ya monetisasi pemula gitu. Jadi belum channel yang besar, itu belum. Kalau channel karaoke, karena kita berbagi hasil ya sama yang punya lagu, otomatis bayarannya sedikit. Berbeda dengan channel-channel pembahasan tentang APK penghasil uang, misalnya tutorial masak, misalnya tutorial komputer, atau tutorial-tutorial yang lain, itu beda. Dan sebenarnya sih di setiap channel itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing sebenarnya. Jadi yang pernah aku tahu, kalau misalnya channel karaoke itu kelebihannya ada lagu yang viral, yang sangat mungkin ditonton sampai 1 juta atau 2 juta bahkan, atau lebih dari itu. Tapi kalau channel tutorial biasanya nggak sampai segitu biasanya gitu. Tetapi kebalikan dari itu, kalau channel tutorial karena tidak copyright, berapapun yang nonton hasilnya tetap gede tuh. Nah kalau channel karaoke banyak yang nonton, uangnya tetap sedikit, apalagi kalau sedikit yang nonton. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sedang kepikiran membuat channel karaoke, ini mungkin video ini bisa jadi untuk referensi, untuk bayangan gimana sih membuat channel karaoke, untung ruginya, kelebihan kekurangannya bagaimana. Nah, seperti itu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.